Penanganan penanggulangan virus COVID-19, Desa Nampan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah desa selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Adapun untuk keterangan yang diperoleh TKT News TV Online, Kepala Desa Nampan, Teguh Prayitno menjelaskan, begini keterangannya. Alhamdulillah, saya atas nama pemerintah Desa Nampan mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pemerintah pusat yang mana terkait dengan penanganan COVID itu memang benar-benar dikedepankan. Contohnya dari pemerintah pusat, dari pemerintah desa itu ditegaskan minimal dana yang digunakan untuk penanganan COVID itu 8%. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana penularan COVID ini nanti bisa segera teratasi dengan bantuan anggaran yang sekian banyaknya itu diberikan kepada desa. Di antaranya itu Mas, 40 sekian juta. Untuk penggunaannya? Untuk penggunanya satu di antaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mungkin isoman, diberi vitamin, obat-obatan, dan mungkin kalau ada orang-orang yang sekiranya membutuhkan bantuan terkait dengan ke rumah sakit atau ke puskesmas, nanti dari desa itu mengarahkan untuk melaksanakan di rumah sakit atau di puskesmas yang terdekat. Contoh berapa orang kepala desa? Di desa kami itu mungkin ada 15 ada yang terkonfirmasi, dan alhamdulillah dari semuanya itu semua bisa teratasi dengan kita menggandeng Satgas Desa dan pemerintah desa dan relawan desa untuk menangani masyarakat kita yang pada waktu itu terkonfirmasi terkait dengan COVID-19. Kita yang membantu itu sembako yang mungkin selama dia waktu 14 hari melaksanakan isoman itu kita beri makan yang sudah siap saji maupun yang masih barang mentah di siang dan sore. Kalau yang bahan mentahnya? Bahan mentah kemarin itu kita berikan telur, sayur mayur, mungkin susu, buah-buah, itu kita beri selama isoman itu 2 kali. Satu minggu kita jenguk sambil membawa 2 kali sehari? Enggak, 2 minggu. 2 minggu itu kita kasih 2 kali. Seminggu sekali. Yang berupa bahan mentah itu Mas, beras. Beras itu kalau tidak salah 10 kilo. Jadi mungkin satu hari 1 kali 5 kilo, 1 kali lagi 5 kilo. Ini semua yang menyampaikan Satgas Pak ya? Satgas Desa. Satgas Desa ya? Satgas Desa. Nah, terus selain penanganan kepada itu isoman, mungkin untuk meminimalisir lah untuk penanganan COVID itu apa saja yang digiatkan? Yang kita giatkan, kalau mungkin ada warga yang mungkin saat ini masih berkerumun, kita datangi, dia tidak apa-apa lah berkerumun tapi jaga jarak, terus masker itu harus selalu dipakai biar nanti penanganan atau apa yang dilaksanakan dari pemerintah pusat lewat desa itu benar-benar tercapai nanti. Ada bantuan masker tahun ini? Ada, alhamdulillah ada. Berapa jumlah? Jumlah kurang lebih kemarin itu setiap kakak keluarga itu kita kasih 2. Jadi di desa kami itu ada sekitar 350 kakak, berarti kurang lebih 700 masker yang dibagikan kepada warga masyarakat. Untuk yang lain mungkin penyemprotan dan sebagainya bagaimana Pak? Ada, alhamdulillah. Penyemprotan juga ada. Tahun ini ya? RT, Tahun 21? Iya ada. Ya. Setiap RT itu kita agendakan, ada satgasnya di situ, kita libatkan untuk mengadakan penyemprotan disinfektan. Untuk 8% dari dana desa yang digunakan untuk penanganan COVID Pak, itu terkait BLT DD itu apa diambilkan dari situ? Belum. Terlepas dari BLT DD. Ya, betul. Ya. Terus kira-kira anggaran yang disampaikan tadi mengeluarkan anggaran berapa Pak? Untuk penanganan 15 orang sampai kebantuan masker itu. Tahun ini sudah mengeluarkan dana anggaran dari 8% itu sudah berjumlah berapa? Semua teranggarkan minimal 8%, tapi realisasinya mungkin karena ini masih bulan 8 dan nanti anggaran itu sampai di bulan Desember,
mungkin kita sudah melaksanakan ya hampir 60% bahkan. 6% ya? Terserap, karena tahun anggarannya kan belum habis, belum selesai. Iya, terus nanti 6% ya? 60 60%. 60%. Tinggal 40% ya. kurang lebih itu mana. terus nantinya harapannya itu dari sisa dari 40% yang sudah dilaksanakan ini untuk kira-kira kedepannya untuk apa, Pak? Ini nanti kan ada perubahan APBDes. Kalau diperkirakan nanti tidak ada yang melaksanakan isoman, mungkin nanti waktu PAPBDes bersama BPD kita musyawarahkan lagi nanti. Jadi untuk PAK itu, perubahan itu ya, anggaran keuangan itu. Terus untuk lain-lainnya, Pak, mungkin ya semuanya untuk kegiatan masih di kegiatan penanganan COVID ini, Pak. Iya. Mungkin apa yang perlu disampaikan? Harapan dari kami, dari pemerintah daerah, pemerintah desa kepada pemerintah pusat, memang saat ini masyarakat itu bagaimana ya, dibilang mengikuti juga mengikuti, dibilang banyak yang melanggar juga melanggar. Harapan dari pemerintah desa kepada pemerintah pusat, jangan istilahnya pun kendor dalam arti memberikan penanganan terkait dengan COVID ini. Memang COVID itu ada, supaya kita di bawah itu sudah semaksimal mungkin. Mohon nanti kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat terkait dengan penanganan COVID itu harus berjalan seiring biar nanti apa yang menjadi rencana dari pemerintah pusat itu benar-benar tercapai. Untuk satgasnya, Pak, untuk satgas itu berapa jumlah? Terus dalam konteks 1 tahun ini mungkin ada gaji atau upah atau uang oleh untuk relawannya atau satgasnya? Kalau upah gaji itu tidak ada, tapi kalau transport itu ada. Jadi di setiap RT itu Dari satgas berapa jumlah? Dari jumlah mungkin kami itu di desa itu ada 8 RT. Jadi setiap RT itu ada posko kecil-kecil yang menangani di RT-nya masing-masing. Kalau tidak salah di tiap RT itu ada 6 orang. Di tiap RT ya? Iya, di tiap-tiap RT itu. 6 orang. Terus per orangnya mungkin transportnya berapa, Pak? Kalau nanti di tiap RT itu tidak ada kegiatan, mungkin transport tidak kita kasih. Jadi selama ada kegiatan Selama saja. ada kegiatan nanti kita beri, kalau tidak ada di RT itu tidak dikasih. Jadi setiap kegiatan kita kasih. Berarti satgas itu tidak harus siaga setiap hari, Pak ya? Ya dari pemerintah pusat maunya itu setiap saat itu Harus siaga. Ya, tapi kalau tidak ada kegiatan, akhirnya tidak ada transport. Tidak ada. Berarti tidak siaga. Ada. Oh, berarti satgasnya ada tertentu ya? Ada. Nah, maksud saya gini, satgasnya itu hanya kegiatan tertentu bila mana ada kegiatan. Nanti Kalau tidak ada kegiatan berarti tidak tidak mengoptimalkan pekerjaannya sebagai satgas. Iya. Ya setiap saat itu kalau ada permintaan dari masyarakat jam 12 malam pun kita turun tangan, jam 8 pagi pun harus turun tangan siap. Tapi kan dia tidak ngantol. Ya, maksud saya kan satgas itu kan harus optimal sih. Jadi peduli kepada lingkungan, mungkin tidak harus di-connect, tidak harus dipanggil, tidak harus dikoordinasikan. Mestinya kan mungkin keliling atau penyampaian apa atau cross check apa, ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ada, karena nanti kalau ada kegiatan warga di sekitar itu kan dia datang menyampaikan, memberi pemahaman, memberikan solusi, memberikan pembelajaran. Tapi kan dia punya agenda. Kalau tidak ada agenda, ya dia tidak di kantor di poskonya itu. Jadi penanganan dari 60% dari yang sudah dikeluarkan, yang sudah direalisasikan itu ini sudah bisa dikatakan real, Pak ya? Insya Allah. Real di lapangan ya? Insya Allah. Redaksi TKT News TV Ponorogo, Hendrik melaporkan.